Halo guys, Lord di sini. Wih, anjay. Oke. Jadi setelah update origin sistem farming di adventure sedikit berubah ya. Jadi di sini aku mau coba kasih guide biar gak bingung. Oke. Yang pertama cara farming EP atau katalis. Sebelum update origin, aku sendiri kalau soal ini sih biasanya farming di unrecord history. Aku kasih lihat dulu. Halo. Oke, aku biasanya farmingnya di sini. Tepatnya di stage 27. Ya ini. Stage 27. Karena dulu kemarin sebelum update ya, di stage ini itu kita nggak cuma dapat EP, tapi juga bisa dapat EP katalis gitu loh, yang EP katalis yang merah. Tapi sekarang udah nggak bisa, jadi ya farming EP-nya beralih ke main story. Banyak ke episode. Kan sebelum aku lanjut, aku mau bilang kalau sebenarnya kita mau farming di stage manapun, asalkan masih dalam episode yang sama gitu ya, kita tetap dapat reward yang sama. Jadi misal kita mau farming di episode 2, kita nggak perlu maksa farming di chapter 10 buat dapetin EXP lebih tinggi misalnya gitu. Itu enggak. Mau kalian farming di chapter 10 ataupun chapter 3 misalnya gitu, kan tetap dapat EXP yang sama, kecuali jenis katalis yang kalian dapetin. Gitu. Sebenarnya kalau mau farming katalis, kalian ya tinggal cari aja stage mana yang nyediain katalis yang sedang kalian butuhin. Misalnya kalian butuh katalis biasa buat warrior, kalian bisa farming di stage ini tuh. Terus kalau kalian mau cari buat soul weaver ya ini. Kalau kalian mau cari yang katalis merah, ini di sini. Mulai stage ini udah ada. Kalau nggak salah di chapter 8 deh ya. Ya ini chapter 8 udah ada katalis yang merah. Tentu kalau kalian mau farming di chapter yang lebih besar, misalnya episode yang lebih tinggi, kalian bisa dapat EP yang lebih gede juga. Misalnya di episode 5 gitu ya. Terus kalian mau farming di chapter 2. Misalnya kalian mau cari ini katalis yang buat chief. Terus kalian coba lihat di sini. Nah ini kalian bisa dapat 20 EP sekali clear. Tapi memang ini juga biayanya 20 stamina, dan tentu monsternya juga lebih kuat. Jadi kalian nggak bisa itu bawa cuma 1 DPS, bakal berat itu. Ya mau farming di stage yang lebih rendah pun juga nggak apa-apa. Misalnya mau farming di stage 2 pun juga nggak apa-apa. Toh kalau kalian farming di stage yang lebih rendah, kalian bisa bawa hero yang mau kalian leveling gitu kan, mau kalian ningkatin friendshipnya gitu. Oh ya, satu lagi, mau kita farming dimanapun, EP-nya juga bakal masuk di satu shop. Jadi shopnya ini, jadi nanti EP-nya bakal kekumpul di sini. Terus kalian bisa beli apapun yang kalian cari di sini. Jadi ya lebih ringkas. Oke, selanjutnya farming gold, charm ataupun friendship level ya. Iya, kalian pasti udah tahu di mana kita farming. Di mana lagi kalau bukan di Eulogy for a Saint. Ini dia. Untung set story yang ini gak ada perubahan ya. Jadi kita bisa farming di sini seperti biasanya.
Buat yang belum tahu, kalian bisa buka set story ini pakai Skystone 900 kalau nggak salah harganya. Iya, ini kalian bisa beli ini, terus beli set story ini, terus kalian bisa mainin ini sampai ya pokoknya sampai jauh lah ya, sampai ini kelar. Yang kalian butuhin di UG4Zen adalah keempat stage ini, 38, 38, 39, 310. Kalau kalian udah sampai stage ini, ya udah kalian bisa stop farming story-nya, maksudnya buka story-nya, kan cukup farming di keempat stage ini. Ya, di sini ada 4 stage yang di atasnya ada gambar pedang ini. Keempat stage ini ngasih kita reward yang sama. Jadi kalian tinggal pilih mana aja nih dari keempat stage ini yang kalian rasa nyaman. Terus ya kalian bisa, karena stage ini gampang banget, kalian bisa pakai 1 DPS, misalnya 1 DPS nya RB, terus kalian mau ambil siapa gitu, misalnya kalian mau leveling friendship, misalnya kalian mau leveling ini crossjet, ya udah tinggal pasang aja gini, nanti RB bakal bisa solo. RB sendiri udah cukup di sini buat solo. Jadi ya nggak harus RB sih, kalian bisa pakai Thierry ya, ataupun siapapun itu yang bisa AoE attack. Oh ya, satu lagi tentang artifact. Jangan lupa ya kalian pasang artifact yang nambahin HP, EXP, ataupun nambahin yang friendship kayak gini, karena itu bantu juga. Dan juga kalian nggak perlu khawatir masang artifact kayak gini di hero yang udah well built gitu loh. Kalian nggak perlu khawatir kalau hero yang, aku mau sebut Krojo aja ya, Krojo yang kalian pasangi artifact kayak gini nanti mati terus efeknya nggak masuk. Nggak, itu kerjanya nggak gitu. Misalnya ini Ekoli sekarang kan pakai artifact yang ningkatin EXP kan, terus misalnya EXP mati nih di dalam battle, nanti efek artifactnya tetap aktif, tetap ke apply walaupun ekolinya mati. Jadi kalian nggak perlu paksa pakai artifact kayak gini, misalnya kalian paksa pakai artifactnya di RP, nggak perlu. Oke, jadi kedua artifact ini bisa dipakai bareng kayak gini. Ini buat ningkatin EXP, terus ini buat ningkatin friendship. Tapi friendship ini cuma berlaku ke caster, ke unit yang pakai. Karena ini tadi dipakai di Shuri, jadinya bonus friendshipnya masuknya cuma ke Shuri. Terus kalian juga kalian nggak bisa stuck efek artifact ini ya. Jadi misal ini aku kan punya 2 EXP increase kan ini. Misalnya ini yang artifact yang pandu ini aku kasih di Shuri, itu nanti gak bakal stack, gak bakal jadi 30% gitu, enggak. Jadi ya itu aja sih. Jadi kalian bisanya cuma ngasih satu di satu tim, cuma bisa ngasih 1 artefak di 1 tim. Anjir, belibetan. Jadi nggak bisa stack gitu ya. Oke. Gue harap kalian nangkep lah ya. Anjir, belibetan sumpah. Oke, kayaknya sampai sini aja deh. Kalau aku ada yang kelewatan sesuatu, kalian bisa koreksi di komen deh. Oke, kayaknya sampai sini aja dulu. Makasih yang udah mampir. I'll see you guys in the next one.